Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mudah-mudahan di pagi hari ini aktivitas kita, urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Lah, sekarang tanggal 25 November tahun 2025 di pembibitan Pak Bufam ini berbagi terkait cara penanaman. Cara penanaman. Ini menurut Prabu Fam ya, karena mohon maaf cara penanaman itu versinya banyak macam-macam dan menurut keyakinannya sendiri-sendiri seperti itu. Ini kita lubangi kurang lebihnya minimal ya, saya itu melubangi minimal itu 60 cm persegi, 60 cm persegi, dan juga melihat kondisi yang ditanam. Semisal yang ditanam itu posisinya planter bed, ketinggian pohonnya itu 1,5 meter sampai 2 meter, kalau setidaknya itu ya ada 1 meter lah. Nah, terus ini saya kasih kapur pertanian atau dolomit. Setelah itu saya kasih pupuk fermentasian. Coba-coba. Ini sedikit. Ini pupuk fermentasian yang sudah saya campur dengan memakai abu sekam. Nah, ini terus juga saya campur memakai diasenon. Karena untuk menghilangkan insektisidanya yang berada di dalam tanah seperti ulet tanah lah, seperti itu. Ini yaitu langkah pertama adalah kita gali kurang lebihnya 70 cm persegi, tapi kalau yang ditanam besar setidaknya itu 80 cm persegi lah. Gunanya galian itu apa? Untuk membalikkan tanah yang bawah terus diangkat kemudian dicampur biar ada tanahnya itu juga gembur tanah dan juga bisa bercampur, tanah yang atas sama yang bawah itu bisa bercampur seperti itu. Lah gunanya sebuah galian. Setelah itu kita tutupkan kembali sambil begitu untuk meratakan juga pupuk-pupuk besertaan dolomitnya seperti ini. Ini yang saya tanam adalah MJ08 dari MJ02 Myanmar 02 dari varietas Myanmar ini. Cuma adanya sebuah kode, cuma MJ02 ini. Sampai roto Pak Jum. Ya, tadi sebelum di sini saya kasih kapur dolomit dan juga pupuk sedikit, tidak terlalu banyak pupuknya, pupuk kohe yang sudah saya fermentasi ya. Tolong kalau pupuknya belum difermentasi atau belum istilahnya belum gasnya keluar, jangan sampai dibuat untuk menanam ya. Karena kenapa? Nanti akan membuat rusaknya tanaman. Karena nanti pasti panas, tertimbun tanah-tanah pasti akan panas. Nah, setelah itu kita sedikit ini kita menumpangkan saja begini ya. Kita tumpangkan saja begini, kemudian madep salah. Lah terus mubeng titik kan. Lah gini. Oke. Gitu. Ini kalau tanahnya itu bawah sudah padas, itu kita tidak usah dikeduk tadi seperti tadi saya masukkan 10 cm. Nanti kita tumpangkan saja begini, kita taruh di atasnya langsung aja. Itu kalau tanahnya bawahnya padas. Tapi kalau bawahnya itu masih tanah bagus, itu saya masukkan kurang lebihnya 10 cm seperti itu. Karena kenapa? Karena ini pangkal akar, jadi akar paling atas sendiri, batang paling bawah sendiri, ini jangan sampai tertimbun apa-apa ya.
Terus jangan sampai terjadi sebuah genangan air. Genangan air. Apabila kalau tidak kita naikkan segini, nanti terjadi sebuah genangan air. Lah, bahayanya di situ. Kalau sampai ini rata, semisal rata, terus di sini terjadi genangan air, ini akan membusuk. Lah, kalau saya itu nanti saya naikkan kurang lebihnya itu 30 sampai 40 cm seperti itu. Kalau lihat tanahnya itu tanah biasa. Kalau tanahnya terasiring, semisal yang kita tanami terasiring, kita naikkan 20 cm, 30 cm saja. Tapi kalau tanahnya tidak terasiring, kita naikkan agak tinggi. Seperti tanah rata, itu 30 cm paling rendah. Itu kalau menurut saya ya. Yang penting pangkal akar ini jangan sampai terjadi sebuah tertutup, tertimbun, atau terjadi sebuah genangan air. Ini makanya saya itu menanam semuanya pasti membusut seperti orang dahulu menanam cabai, menanam terong, dan apa sajalah. Itu pasti dibuat bikin bedeng. Lah, seperti itu. Seperti halnya ini juga. Seperti pohon alpukat. Ini cara penanaman saya. Lah, kenapa kok saya tidak memberikan sebuah pupuk kimia atau apa? Tidak, nanti setelah jarak 3 minggu di 1 bulan baru saya pupuk. Karena otomatis setelah ditanam ini pasti ada sebuah stres sedikit atau apa, pasti ada kemunculan seperti itu pada pohon. Dan juga pohon ini ditanam di sini, ini kan juga harus beradaptasi pada lingkungan sekitarnya. Jadi kalau langsung dikasih pupuk itu menurut saya kok nganggur pupuk kimia itu. Karena nanti otomatis tidak bisa meresap dulu karena harus mengkondisi istilahnya itu biar kerasan dulu. Tidak bisa terjadi sebuah bersinkron dengan lingkungan sekitarnya, seperti itu. Ini nanti kita busut, kurang lebihnya begini bentuknya. Gini, kurang lebihnya 30 cm. Lah, biar pangkal akar tidak tergenang air atau tertimbun oleh apa-apa, seperti itu. Terus mungkin ada perkataan saya yang kurang berkenan di hati Anda, dan juga kalau masalah cara tanam itu banyak versi, banyak keyakinan, seperti apa metodenya sendiri-sendiri. Setiap orang mempunyai metode sendiri-sendiri, dan kita memaklumi dan juga mengkasih saran yang baik, atau membuat istilahnya itu terobosan baru terkait cara penanaman yang bagus. Nah, ini hampir jadi ya, sudah hampir jadi. Ini saya kasih begini untuk tempat penyiraman air. Tapi kalau ketika curah hujan tinggi terus di sini menggenang air, pasti airnya insya Allah akan turun karena posisinya membusut. Ini jadi 30 cm. Terus pangkal akar ini jangan sampai, pokoknya saya melindungi ini jangan sampai tertimbun oleh tanah atau daun-daun yang kering. Ketika ini membusut, itu kita bisa menghindari curah hujan yang sangat tinggi, dan juga kita bisa menghindari sebuah genangan air yang yang banyak di sekelilingnya. Tapi kalau tidak dibusutkan, itu nanti kalau terjadi genangan air, ini pasti akan busuk akar, seperti itu. Ini gunanya untuk air ketika pada waktu penyiraman. Ini sekelilingnya seperti ini. Dan jangan sampai diinjak-injak ya. Jangan sampai diinjak-injak biar tanahnya humus atau gembur seperti ini. Ini sudah menjadi ini. Kurang lebihnya 30 cm di 40 cm ketinggian membusutnya, seperti itu. Mohon maaf apabila ada tutur kata saya atau cara saya yang kurang berkenan di hati Anda. Saya mohon sarannya,
dan juga mohon maaf apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan di hati Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.